saat ini dibuka di 185 juta rupiah. Kita cek pajaknya mati di bulan 7 2020, which is itu bulan ini, dan di open di 65 juta rupiah. Ini ada Toyota Fortuner yang G 2400 cc tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di konten atau di hashtag Dozo Otomotif. Oke, kali ini kita lagi ada di balai lelang terbesar ya otomotif. Ini adalah JBA. Ini tepatnya di Meruya di Jakarta Barat. Buat teman-teman yang ingin tahu, langsung aja cek di deskripsi biar nanti nggak kebingungan ya lokasinya di mana. Ada websitenya, bisa langsung hubungi adminnya dari websitenya atau customer service-nya. Sekarang kita lagi cari unit-unit apa ini yang lagi oke di balai lelang JBA. Ikutin aja video gue sampai selesai guys. Oke guys, lanjut nih mobil mungil. Ini adalah Honda Brio Satya yang tipe E ya, 1200 cc pastinya. Tahun 2018, manual transmission. Warnanya putih, agak sedikit kusam, butuh dicuci dan dipoles. Odometer di 24 ribuan, eksteriornya C, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan 7 2019, which is sudah setahun kemarin. Dan open bidnya di 95 juta rupiah. Kita coba cek ya. Nah, kalau dari eksterior nih, karena belum dicuci, sudah agak kusam dan memang agak sedikit menguning ya. Cuman dari headlampnya nih masih oke, termasuk fog lampnya. Lalu di bagian sebelah kiri dari depan nih masih terlihat cukup oke, hanya kurang sedikit presisi aja di bagian bumper dan fender depan nih karena pernah nyerempet. Lalu kondisi velgnya WM dari Honda dan juga bannya ini kondisinya kurang lebih sekitar 50% ya. Nah, lalu di bagian sebelah kanannya ini dari depan karena bekas nyerempet parah. Ini ada cat yang sudah ngelupas di bagian lipsnya dan juga baret kasar ya. Dan di sini bumpernya juga kurang presisi nih. Jadi agak fender dan pintu depan ini kurang terlihat presisi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari kamera, ini nutnya ini kurang presisi nih. Jadi harus dicek lagi. Tapi tulangannya sih sepertinya harusnya masih aman. Untuk ke belakangnya kondisinya masih terbilang cukup normal. Hanya catnya sudah mulai kusam aja. Di bagian belakangnya sama kusam, stop lamp masih oke, nutnya juga masih oke, bodinya masih terlihat cukup baik. Hanya saja nih kusamnya terlalu cukup lumayan ya dengan kondisi putih gini. Ada 2 titik sensor parkir di belakangnya, kita cek di sisi satunya nih. Sisi satunya ini masih terlihat cukup oke, hanya kurang sedikit presisi nih di bagian bumper dan fender belakang. Agak sedikit belang nih bumper sama fender belakang ya. Lalu kondisinya sih masih kelihatan normal di sebelah kiri dari belakang di bodinya nih. Ya, ini di bagian interiornya masih terlihat cukup sih kalau gue bilang. Joknya ini masih sarung, trimnya terlihat warna coklat terang seperti ini ya. Door trimnya masih oke. Ya, ini joknya sih masih oke, hanya butuh di salon aja sedikit. Dashboard masih oke, head unit masih terbilang GVC bawaan dari pabrikan dan belum ada kusam di bagian dashboard ataupun dari bagian dari setir nih. Plafon juga masih terbilang cukup baik sih. Sudah beberapa kali lelang dan ini masih belum laku, sudah turun harga ya sekarang. Oke guys, ini adalah Honda Brio Satya yang tipe E 2018, manual transmission, odometernya di 24 ribuan, eksteriornya C. Sudah kita lihat tadi ada beberapa yang kurang baik ya di bagian eksterior. Interior B dan juga mesinnya di B, pajaknya di bulan 7 2019 dan di open di 95 juta rupiah, ada di lot 127. Jadi teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Ini ada Toyota Fortuner yang G 2400 cc tahun 2017. Ini masuknya di 2400 cc ya. Odometernya masih di 15 ribuan, eksterior B, interior B, mesinnya di B, pajaknya di bulan 5 2021 nanti dan di open di 150 juta rupiah nih. Kita coba cek ya. Eksteriornya sih masih terbilang cukup baik, headlampnya, grillnya, catnya nih masih terbilang orisinil, masih oke banget. Fog lampnya masih oke, ada 2 titik sensor parkir di depannya. Velgnya masih OEM dari Toyota dan kondisi bannya diganti dweller yang tipe AT ya. Dan ini kondisinya masih sekitar 75%. Dari depan sebelah kiri ini kondisinya masih terbilang cukup apik kalau menurut gua. Dan ini masih belum ada yang penyok-penyok, jadi kondisinya emang terbilang grade B ya. Kita coba cek di sisi satunya nih. Nah, ini di bagian sisi satunya masih terbilang cukup presisi. Bodinya, nut-nutnya masih terbilang cukup normal semua.
Ini kondisinya masih apik lah kalau menurut gua ya. Coba kita intip di bagian belakangnya nih untuk si Fortuner ini. Oke guys, kondisinya masih terbilang cukup baik. Pastinya di fogger ya di bagian kaca belakang, stop lamp masih oke. 4 titik sensor parkir di bagian belakang, kondisinya masih terbilang cukup baik. Masih presisi di bagian semuanya ya, di bagian bodinya termasuk di bumper dan fendernya. Dan di posisi sebelah kiri pun juga sama, masih presisi dan masih cukup baik ini kalau dilihat dari belakang. Kita coba intip bagian interiornya. Jadi kalau untuk baunya masih wangi banget di bagian interior. Head unit masih bawaan dari Toyota ya, sudah double din TV seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat odometernya masih di 15 ribuan. Lalu kondisinya oke banget nih. Joknya masih trim bawaan pabrik ya, dan ini kondisinya premium. Plafonnya masih terbilang cukup baik dan baunya nih masih bau bener-bener mobil seperti mobil baru ya. Seperti ini trim bawaan pabriknya, door trimnya masih oke, kondisinya sih masih terbilang cukup baik nih. 150 juta. Ini adalah Toyota Fortuner yang G 2400 cc tahun 2017, automatic transmission. Odometernya masih di 15 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan 5 2021 nanti, di open di 150 juta rupiah. Jadi teman-teman langsung cek aja di jba.co.id untuk Fortuner G ini ya. Oke lanjut guys, ini ada Mitsubishi Mirage yang 1200 cc GLX 2013 manual transmission. Warnanya merah seperti ini, odometernya di 83 ribuan. Pajaknya mati di bulan 7 2020, which is itu bulan ini, dan di open di 65 juta rupiah. Kita langsung cek aja kondisinya. Masih terbilang cukup normal ya untuk eksterior, hanya catnya aja yang sedikit agak kusam merahnya, dan di bagian headlamp ini masih oke, tapi di bagian fog lamp ini kondisinya agak buram ya sedikit. Lalu velgnya ini masih bawaan dari Mitsubishi dan kondisi bahannya ini kurang lebih sudah sekitar 30-40% lah, jadi harus diganti. Lalu masih normal di bagian nut-nutnya di bodi sebelah kanan dari depan nih masih terbilang cukup oke, hanya catnya aja yang kusam. Di bagian kiri dari depan kondisinya juga normal, hanya di bagian bumpernya ya, nutnya ini dari fender sama bumpernya nih agak kurang rapi, jadi kayak pernah dibongkar dan dicongkel. Kurang rapi ya, jadi ada kayak bekas congkelan seperti itu. Lalu kondisinya sih masih terbilang cukup apik ya, menurut gua hanya catnya aja yang kusam. Kita cek di bagian belakangnya. Ini belakang dari Mirage, stop lampnya masih terbilang cukup. Ada 2 sensor parkir di bagian belakangnya. Mufflernya imitasi ya, sudah diganti dari yang orisinilnya. Kondisinya masih presisi antara fender dan bumper belakangnya. Sebelah kirinya masih terbilang cukup normal. Bodinya kita cek di sisi satunya. Di bagian sebelah kanan dari belakang masih terbilang cukup oke. Hanya saja di sini nih bagian nut bumpernya nih kurang rapi dan kurang presisi ya. Sudah di fogger pastinya di bagian kaca belakang dan juga sudah ada wipernya. Lalu ada 2 titik sensor parkir ya di belakangnya nih. Kita coba intip bagian dalamnya. Oke guys, di bagian dalamnya memang agak cukup gelap, cuman ini terbilang masih cukup oke. Joknya trim bawaan pabrik, door trimnya masih oke, sporty banget, warna hitam. Belum ada kusam di bagian dashboard dan juga setir. Plafonnya agak kotor sedikit saja. Dan ini kondisinya masih terbilang cukup nih kalau untuk di bagian interior ya. Oke guys, ini adalah Mitsubishi Mirage GLX 2013 manual transmission. Eksterior C, interior B, mesinnya di B. Odometer di 83 ribuan. Pajaknya mati di bulan 7 2020 dan di open di 65 juta rupiah. Jadi teman-teman langsung aja cek cba.co.id ya. Oke, ini agak sempit tapi kita cek aja. Ada Toyota Velfire 2011. Ini masuknya 2400 cc automatic transmission, odometer di 72 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di C. Pajaknya mati di Oktober 2019. Ini salah satu PR-nya ya. Saat ini dibuka di 185 juta rupiah. Kita cek eksteriornya C ini salah satunya dari velg ya. Sudah bukan orisinil lagi, bawaan dari Toyota, sudah diganti imitasi dari model spoke seperti ini dan mereknya Fosun. Kondisi bannya ini sekitar 70%. Headlamp masih oke banget, sudah proji dan multi reflektor. Ada 2 titik sensor parkir di bagian depannya nih. Kondisinya terbilang cukup oke, catnya masih terbilang cukup oke ya, tinggal dipoles saja. Di bagian belakangnya ini masih terbilang oke banget nih. Jadi sporty banget dibikinnya dengan proper kondisi velgnya celong ya, beda ya di depan seperti ini dan di belakang dengan IT-nya yang beda. Jadi terbilangnya masih cukup proper sama fendernya. Stop lamp masih terbilang cukup oke, ada 4 titik sensor parkir nih di belakang, pastinya di fogger ya di bagian belakangnya, dan ini terbilang cukup oke nih. Menurut gue sporty banget Velfire-nya nih. Dan ini posisi dari belakang sebelah kanannya, wah ini oke sih kalau gue bilang, tapi ada beberapa yang cacat menurut gue. Ini ada tambelan cat nih yang kurang rati. Jadi ini kurang rapi, sudah didempul lalu dicat, jadi akhirnya ini belang banget nih.
kondisinya. Jadi kalau teman-teman lihat secara detail nih, ada bagian belang di sini nih. Dan sisanya juga di pintu bagasinya ini sudah ada titik-titik penyok ya. Jadi ada beberapa cacat di bagian bumper belakang dan juga di bagian sisi fender belakangnya nih. Oke, bagian interiornya terbilang oke, walaupun bukan kulit, trim bawaan pabrik, tapi masih oke banget. Kondisinya masih keren banget nih. Masih bersih, ada wood panel di bagian konsol tengah dan juga di bagian armrestnya. Belum ada kusam ya di bagian dashboard, dan juga setirnya ada wood panel. Jadi terbilang cukup mewah nih untuk bagian interiornya. Yang pasti sudah captain seat di bagian seat tengahnya. Oke guys, seperti inilah. Ini adalah Toyota Velfire 2011 automatic transmission. Warnanya putih, masih oke ya sebenarnya. Odometer di 72 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 10 2019. Salah satu PR-nya termasuk di eksterior dan juga harus dicek mesinnya ya. Open bidnya di 185 juta rupiah. Langsung aja teman-teman cek di jba.co.id untuk Toyota Velfire ini ya. Ini ada Nissan Elgrand 2500 cc tahun 2008 automatic transmission. Odometer di 92 ribuan, eksterior B, interior C, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan Agustus 2020 dan open bidnya 136 juta rupiah. Nah, kalau kita cek eksterior ini masih oke ya. Catnya masih orisinil semua. Lalu di bagian headlamp nih masih terbilang cukup oke. Ada tambahan body kitnya, lips di bagian bawahnya dan juga di atas plat nomornya. Lalu di bagian sebelah kiri dari depan nih kondisinya masih terbilang cukup rapi dan cukup oke nih. Sebelah kanannya juga masih oke ya. Gue sukanya di Elgrand yang ini, spionnya nih nyambung nih dari bagian fender. Jadi oke banget, nanti kita akan cek lagi. Nah, di sini kondisi velgnya ini masih bawaan Nissan-nya, tapi ini sudah diganti ya, kayaknya ini yang two tone. Terus bannya ini pakai yang HT, dan di sini profilnya itu 215/60 di ring 17. Kita coba intip bagian belakangnya dulu nih. Oke guys, ini bagian belakang dari Elgrand masih terbilang cukup oke ya. Pastinya ada defogger kaca belakangnya. Lalu ada sensor mundurnya atau parkirnya, ini ada 2 titik di bagian bawahnya. Dan kondisi stop lampnya masih terbilang cukup oke nih. Ini adalah bagian interior dari Elgrand. Kondisi jok kulitnya premium, oke banget ya. Ada wood panel di bagian door trim dan juga bagian dari dashboard. Dan AC-nya modern banget. Konsol tengahnya ini sudah digital semua. Head unitnya sudah double din TV ya. Jadi oke banget. Dan bagian setirnya udah gabungan wood panel dan juga kulit. Dan ini sih keren banget sih kalau gue bilang. Jadi ini no doubt lah, ini oke banget sih. Jadi mobil mewah, keren banget nih. Oke guys, ini adalah Nissan Elgrand 2500 cc yang tahun 2008 nih. Automatic transmission, odometer di 92 ribuan, eksterior B, interior C, mesinnya di C. Pajaknya mati di Agustus 2020 nanti. Open bidnya di 136 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, ini ada mobil lama nih, Daihatsu Veroza, dan kondisinya ya kita coba cek aja dulu ya. Oke, ini adalah Daihatsu Veroza tahun 94 manual transmission 1500 cc masuknya, dan ini odometer sudah di 340 ribuan, eksteriornya D nih, interiornya E, mesinnya di C. Nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek aja di plat nomornya di online, dan di sini di open di harga 23 juta rupiah. Coba kita cek aja dulu. Untuk dari eksterior nih, walaupun sudah dicat ulang keseluruhan bodinya, tapi kondisi catnya nih sudah kurang layak ya kalau gue bilang. Headlampnya sih masih terbilang cukup oke, jadi grillnya pun juga masih oke. Hanya di bagian bumpernya nih yang besi nih, ini sudah ngeletek semua bagian dempul-dempulannya, tapi ini harus di repair lagi dan di repaint, dan kondisinya harus dibikin presisi lagi nih. Bagian bumper sebelah kiri pernah nabrak nih. Nah, ini di bagian posisi sebelah kanan ini sudah terlihat parah nih. Kalau kondisi catnya nih kayaknya udah ngasal aja nih catnya. Jadi buat teman-teman kalau ngeliat di kamera kurang terlihat apik ya, tapi wah, ini udah ngedoff banget nih. Jadi kayaknya sudah pecah-pecah dan dempulannya terlalu tebel kalau gue bilang. Nah, ini kondisi belakang dari Veroza. Ini sudah diganti mufflernya pakai HKS, mungkin yang ini imitasi ya. Lalu kondisinya masih terbilang cukup normal. Bumper belakangnya nggak ada nih, jadi footstepnya juga nggak ada. Cuman joknya sudah diganti maju ke depan semua. Lalu coba kita intip bagian interiornya. Wah, ini kondisinya E ya. Jadi seperti ini nih kondisi interiornya. Speedometer atau meter clusternya ya old school banget seperti ini. Lalu layout dashboardnya hampir mirip ya, kayak Jimny, ada pegangannya. Kondisinya ya apa adanya. Head unitnya single din seperti itu. Ada tambahan kayak wood panel nih. Door trimnya ini sudah di retrim dan kurang rapi. Lalu kondisi joknya sudah ada yang sobek, jadi harus di retrim ulang. Plafonnya terlihat ya
kotor ya. Oke, kita intip bagian mesinnya. Seperti inilah kondisinya. Mesin Daihatsu 16 valve dan kondisinya ya apa adanya ya. Kalau kita lihat dari tulangannya ya masih cukup kokoh, masih terlihat cukup normal, dan sudah ada kasih peredam panasnya di bagian atas ya, seperti ini, aluminium foil, dan ini belum dibersihkan aja nih kondisinya. Oke guys, yang nyari mobil old school ini adalah Daihatsu Veroza ya, ini tahun 94, masuknya 1500 cc, kondisi catnya ya udah kacau banget sih kalau gue bilang, jadi harus dikerok ulang biar oke banget nih, dan di repair lagi bodinya. Odometer ada di 340 ribuan, eksterior di interiornya E tadi udah kita cek, dan mesinnya di C. Nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di online, dan di sini di open di harga 23 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id untuk Veroza ini ya. Oke guys, that's it for today. Sekian aja untuk open house-nya di Balai Lelang JBA. Semoga setelah pandemi ini JBA akan dibuka normal kembali untuk lelangnya. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di deskripsi untuk jba.co.id informasi validnya tentang jadwal lelang dan juga unit-unit yang sedang dilelang oleh Balai Lelang JBA ya. Oke, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.